Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberikan hiburan kepada anak-anak di rumah dengan cara membuat komik sederhana. Pertama, kita kunjungi dulu website dengan alamat makebeliefcomic.com. Ya, kita kunjungi, ini adalah situsnya. Ya, bisa kita lihat seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita pilih buat komik, ya. Kita klik buat komik. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa memberikan nama komik yang akan kita buat. Misalnya ini adalah komik kita. Kemudian penulisnya juga kita buat Ibnu Fajar, ya. Nah, setelah komik itu kita namai dan nama penulisnya juga sudah kita buat, yang selanjutnya kita lakukan pembuatan komik, ya, di panel-panel yang sudah tersedia. Nah, ini maksimum kita bisa membuat panel di Make Believe Comic ini adalah 18 panel atau 18 halaman. Ya, nanti misalnya 1, 2, 3, kemudian kita tambahkan plus seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai membuat komik ini di panel yang pertama, ya. Nah, di sini setelah kita klik panel yang pertama ini, kemudian langkah selanjutnya kita pilih yang berikutnya adalah di sini ada beberapa gambar yang bisa kita manfaatkan, ya. Langkah pertama kita bisa memilih latar belakang dulu, ya. Latar belakang kita pilih. Nah, kemudian ada beberapa pilihan latar belakang yang bisa kita gunakan. Misalnya saya pakai ini, maka di panel yang pertama akan muncul gambar yang kita pilih, ya. Kemudian gambar ini bisa kita gerakkan, bisa juga skalanya kita ubah, ya. Ya, misalnya bisa diperbesar, bisa diperkecil seperti ini. Seperti itu. Kemudian di panel yang kedua juga kita berikan latar belakang yang sama. Kita berikan latar belakang yang sama dengan gambar yang sama. Kita lanjutkan di panel yang ketiga misalnya. Oke, kembali lagi di panel 1. Kemudian kita mau memasukkan yang berikutnya. Setelah latar belakang, bisa kita masukkan objek lain, misalnya berupa benda atau berupa karakter yang akan kita masukkan. Misalnya saya akan memasukkan karakter seperti ini. Nah, ini banyak pilihan karakter yang bisa Bapak Ibu nanti gunakan, ya. Ya, ini karakter yang bisa dipakai. Misalnya saya pakai ini. Ya, maka akan masuk di sini. Kemudian saya masukkan juga yang kedua. Kemudian ini skalanya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian bisa kita pindahkan, ya, posisinya. Oke, seperti ini.
Kemudian saya akan memasukkan kembali karakter yang lain sebagai lawan dari karakter yang pertama tadi. Misalnya saya ambilkan ini. Skalanya saya buat lebih kecil supaya berimbang. Bisa digeser sedikit seperti itu. Kemudian di posisi panel 3 juga saya tambahkan karakter yang sama seperti tadi. Oke, saya sudah mempersiapkan karakter-karakter maupun background yang sudah ada. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita juga bisa memberikan atau mencantumkan dialog di antara kedua karakter ini. Ya, misalnya saya ambil nanti beberapa dialog dengan kotak-kotak atau balon seperti yang ada di sini. Oke, misalnya saya siapkan ini untuk nanti orang yang pertama. Kemudian saya siapkan lagi satu lagi. Yang ini untuk orang yang kedua misalnya. Oke, kemudian di sini juga saya akan menyiapkan lagi kotak dialog lagi. Seperti ini. Kemudian yang ini juga mau saya siapin kotak dialog di panel yang ketiga. Ya. Nah, kemudian untuk mengisi kotak dialog ini, kita bisa double klik di kotak yang tersedia di sini. Nah, misalnya ini anak bermain bola, kemudian kita tuliskan ya, misalnya seperti ini ya. Minggir, nanti kena bola saya. Aduh, saya kan sudah dari tadi di sini. Iya, tapi kan saya lagi main bola, yang pasti bolanya bisa kemana-mana.
aja, gimana sih saya harus kemana. Nah, ini adalah contoh dari kotak-kotak atau panel-panel yang dibuat ya. Dengan gambar-gambar semacam ini akan membuat anak-anak kita di rumah menjadi tertarik untuk berlatih membaca. Kemudian ini juga Bapak Ibu bisa menambahkan panel secukupnya. Nah, kalau sudah, langkah yang berikutnya ini bisa kita cetak ya, bisa kita cetak langsung. Kemudian juga kita bisa mendaftar untuk disimpan secara online. Coba kalau kita cetak secara langsung, oke. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita edit ya. Bisa lagi kita membuat sebuah komik yang baru. Kemudian bisa juga yang berikutnya kita cetak ya, kita cetak. Oke, di sini file akan tersimpan dalam bentuk PDF. Kemudian kita save saja. Oke, misalnya ini kita beri nama komik kita ya, disimpan di My Dokumen, kemudian kita simpan ya. Kemudian juga komik ini bisa kita kirimkan melalui email ya, email kepada orang lain ya. Kemudian nanti bisa dilihat atau disimpan juga oleh orang lain tersebut ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu di dalam menghibur anak-anak kita di rumah, sehingga menjadi betah di dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Terima kasih.